Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini, sehingga di pagi hari ini kita bisa mengawali hari kita dengan ibadah kepada Allah, dengan kita berzikir kepadanya, dan semoga amal ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberat amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu dirahmati sekalian oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang berisikan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan landasan-landasan agama, pokok-pokok agama kita, yang mana hadis-hadis yang dikumpulkan di sini berkaitan dengan dasar-dasar yang kita butuhkan dalam kita beragama. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-13, di mana hadis yang ke-13 ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu al-Ansari. Jadi Anas bin Malik ini sahabat dari kalangan Ansar. Jadi beliau sahabat dari kalangan Ansar. Beliau adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasul. Jadi beliau itu bukan budak, beliau itu pelayannya Nabi SAW. Jadi dahulu ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, ketika beliau sampai di Madinah, para sahabat itu berbondong-bondong ingin memberikan kepada Nabi SAW apa yang mereka miliki. Nah, ibunya Anas bin Malik ini yang bernama Ummu Sulaim, beliau tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Beliau itu punya anak, salah satu anaknya bernama Anas bin Malik ini. Maka Ummu Sulaim datang kepada Nabi dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa untuk memberikan kepada, aku hanya punya anak." Dikasihkan satu anaknya, yaitu Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini punya saudara namanya Bara' ibn Malik. Nama saudaranya itu Bara' bin Malik al-Ansar. Jadi dikasihkan untuk mengabdi kepada Nabi SAW selama Nabi berada di Madinah. Nah, Nabi di Madinah itu kan cuma 10 tahun, sehingga Anas bin Malik itu mengabdi kepada Rasul hanya selama 10 tahun.
meninggal selama 10 tahun, yang kemudian di tahun ke-11 Hijriah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal, Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi atau Anas bin Malik melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Tapi beliau berkata, beliau meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi SAW, dan termasuk ke dalam salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, mengingat hari-hari beliau dihabiskan bersama Rasulullah SAW. Nah, di antara hadis yang beliau riwayatkan hadis ini, kata beliau, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian atau sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi tidak dikatakan kalian beriman sampai salah seorang di antara kalian mencintai sesuatu yang apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri, kalian bagikan kepada saudara kalian. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini kata para ulama itu berbicara tentang salah satu bentuk muamalah, seni berinteraksi antara sesama manusia. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita bersosialisasi, bermuamalah, berinteraksi dengan kaum muslimin yang lain. Bukan hanya kaum muslimin, tetapi juga kepada sesama manusia secara umum, terkhusus kaum muslimin. Karena kita bermuamalah ini kan bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada orang non-muslim. Seperti yang tinggal dalam komplek Taman Dala ini, tidak semuanya muslim, ada non-muslimnya. Sama di tempat saya juga seperti itu, di kompleks saya juga seperti itu. Bahkan tetangga saya non-muslim semua, kiri kanan depan saya tetangga saya non-muslim. Hadis ini salah satu cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan mereka. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita seni bermuamalah, seni bersosialisasi. Jadi tidak bermuamalah itu bukan sakara ke dewi gitu, tidak. Jadi ditentukan ada koridor-koridornya, ada tata caranya, ada polanya, sehingga kita tidak akan terjatuh ke dalam perbuatan kezaliman. Karena ingat, Islam melarang kita berbuat zalim. Sampai-sampai Allah Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman fala tadzalamu. Nanti akan ada dalam pembahasan Arba'in Nawawi tentang masalah hadis tadi. Allah mengharamkan yang namanya kezaliman untuk dirinya, dan Allah jadikan kezaliman itu haram di antara kalian sebagai manusia. Nah, kadang-kadang kita ini menzalimi orang senang, tapi dizalimi sama orang tidak senang. Kalau zalim sama orang senang, hobi bahkan menzalimi orang, tapi dizalimi sama orang nggak suka. Tapi coba kalau zalimi orang itu luar biasa sekali, sampai ke akar-akarnya dizalimi orang itu. Tapi giliran orang menzalimi dia tidak suka. Padahal sebenarnya apa yang dia dapatkan itu buah dari perbuatan. Kan seperti itu kan? Apa yang kita dapatkan dari keburukan atau dari kebaikan, itu pada hakikatnya adalah hasil dari apa yang kita lakukan kepada orang lain. Makanya ada sebuah ungkapan dahulu ketika kita di pondok itu, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Man yazra'u khairan yahsudu khairan. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan.
Dan siapa yang menanam keburukan, dia pasti akan menuai yang namanya keburukan. Ya. Oh, habis baterainya. Sudah kedap-kedip. Jadi orang yang menanam satu kebaikan, dia akan menuai kebaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun yang menanam keburukan, maka dia akan menuai keburukan. Maka keliru kalau ada seorang di antara kita, dia ingin mendapatkan kebaikan, selalu dibaiki sama orang, tapi setiap hari dia berbuat zalim kepada orang, itu tidak bagus. Ya. Karena hukum alam itu berlaku di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak-bapak sekalian. Kita melakukan kebaikan, kita dapat kebaikan. Kita melakukan keburukan, kita dapat keburukan. Nah, hadis ini mengajarkan demikian. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan sesama manusia. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang wujubun nasihat di kulli muslim. Kita wajib untuk memberikan nasihat kepada sesama muslim. Terutama nasihat dalam masalah kebaikan, menganjurkan orang untuk melakukan kebaikan. Apalagi kalau dia terjatuh ke dalam perkara yang mungkar. Ada kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada mereka. Dan bab nasihat ini, bab yang perlu untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena kadang ada orang yang memberikan nasihat kepada orang lain di hadapan umum. Iya, kalau sekarang itu bukan di hadapan umum, di depan publik yang sifatnya lebih luas daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang memberikan nasihat di media sosial, lepas. Kadang kita berada di berandanya orang gitu kan, atau di Facebook contoh kan, kita tulis di situ aku masih kamu nasihat ini begini. Tidak seperti itu konsepnya. Memberikan nasihat itu perlu menjaga kehormatan saudara kita, perlu menjaga wibawa dari saudara kita. Benar, ada sebuah kaidah yang mengatakan inna lisahibil haqqi maqal. Setiap pemegang kebenaran itu dia mulai menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Tetapi ada etikanya, ada adabnya, ada tata caranya. Kalau bahasa orang kita itu memberikan nasihat itu ada unggah-ungguhnya juga. Ada tata kromnya, nggak bisa langsung ketemu sama orang. Ini begini, nggak bisa. Kita perlu memperhatikan kondisi psikologisnya dia, bagaimana perasaannya dia, bagaimana moodnya dia, apakah dalam kondisi dia siap untuk menerima nasihat atau tidak. Sederhana saja. Suaminya ibu-ibu ketika pulang kerja mumet di kantor, ibu kasih nasihat, kira-kira diterima tidak? Tidak terima. Orang mumet pulang dari kantor, bukan malah disambut dengan bapak mau apa, mas mau apa, kopi teh. Ya. Setelah dikasih tahu nanti teh nih, kawinnya ini tidak apa-apa, disuruh buat sendiri. Ini orang baru pulang capek, malah diberikan nasihat, salah keliru. Dan seperti itu konsepnya. Nah, Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada para sahabat, tak kayak gitu modelnya. Dilihat kondisi sahabat tersebut. Kalau dipanggil, duduk. Ini yang perlu untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Kita mulai dari ranah yang paling kecil dulu, keluarga. Demikian pula suami memberikan masukan kepada istrinya. Kadang ada suami sama istri itu, dia selalu memberikan masukan di hadapan orang.
Mas, dengar tuh mas, ya kamu tuh harus begini. Udah Ustaz dia begini, salah Pak Ustaz. Anda jangan menjatuhkan harga diri pasangan Anda di hadapan orang lain. Tak boleh seperti itu. Kurang tepat. Kalau kita sebagai pasangannya tidak bisa menghormati pasangan kita, orang lain akan menghormati. Jangan harap orang lain menghormati. Tidak begitu cara memberikan masukan kepada pasangan kita. Bahkan dalam bab masalah meminta fatwa saja, meminta fatwa tentang pasangan kita dianjurkan untuk menyembunyikan identitas, pakai inisial. Ini dalam rangka untuk menjaga privasi dari pasangan kita. Contoh, ada seorang suami datang kepada seorang ustaz misalnya, meminta panah. Alangkah lebih baiknya dia tidak mengatakan, Ustaz, istri saya begini, tidak bagus. Yang bagus itu, Ustaz, gimana pandangan antum kalau ada seorang istri begini, dan begini? Dia bertanya secara umum, padahal itu masalah yang menimpa istrinya. Ini lebih menjaga wibawa istrinya di hadapannya. Demikian pula istri ketemu sama Ustaz, kalau suami seperti ini, kira-kira sikap istri seperti apa? Kalau ada contoh kasus seperti itu, tidak apa-apa. Itu lebih menjaga kehormatan suami kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Kalian itu pakaian bagi pasangan kalian. Nah, sifatnya pakaian itu, apa pakaian itu sifatnya? Ada 3. Yang pertama untuk menghiasi tubuh kita. Yang kedua untuk menjaga tubuh kita dari hal-hal yang bisa melukainya. Dan yang ketiga ini paling penting, menutup aurat. Bayangkan kalau jenengan lepas pakaian, berarti kan tersingkap auratnya. Istri demikian, suami demikian. Ketika suami tidak memposisikan dirinya sebagai pakaian bagi istrinya, demikian sebaliknya, dia buka apa yang menjadi keburukan atau aib dari pasangannya, meskipun itu dalam rangka untuk meminta fatwa, dikhawatirkan itu akan membuka aurat dari pasangan, dan itu tidak bagus. Dan itu tidak. Jadi nasihat itu boleh, bahkan dianjurkan. Cuma harus tahu tata cara, tahu koridornya. Bukan hanya sekedar semangat ingin menyampaikan masukan nasihat kepada orang lain, tapi kita lupa bagaimana koridor, bagaimana tata caranya, bagaimana polanya seperti apa. Ini yang perlu untuk dipelajari. Baik, kemudian pelajaran berikutnya, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita di antara bentuk nasihat yang terbaik itu adalah menghendaki kebaikan kepada seorang muslim dan membenci keburukan untuk kita timpahkan kepada mereka. Jadi kalau ada kebaikan, kita ajarkan. Kalau ada keburukan, ya jangan kita lakukan kepada mereka. Sebagaimana kita senang kalau kebaikan itu menimpa kita, kita pun bagaimana menularkan hal itu kepada saudara. Kita memotivasi saudara. Contoh misalkan nih, ibu-ibu buat pengajian. Ibu senang kalau ada pengajian, ya coba ibu ajak. Pengajian yang khusus ibu-ibu bisa ajak, undang seluruh ibu-ibu dan Mandala yang muslim. Ibu undang, ajak, itu kan kebaikan. Karena ibu senang mengikuti pengajian, senang bisa menambah keilmuan, bisa menambah keimanan. Coba ibu ajak ibu-ibu yang lain. Bila perlu ibu rencanakan hari di mana ibu-ibu itu bisa ikut semuanya. Kalaupun nanti ada urusan itu beda perkara. Yang penting ibu cari waktu yang di situ. Seperti ibu-ibu di kompleks ini gak ada kegiatan. Sudah di hari itu
kita laksanakan pengajian, misalkan khusus ibu, kita undang. Terlepas nanti ibu punya masalah pribadi dengan dia, ya, kesampingkan itu dulu. Jadi bagaimana ibu ajak dia untuk kepada kebaikan? Karena ibu ingin berbagi kebaikan kepada orang lain. Bayangkan kalau orang tersebut tidak ibu undang, bagaimana perasaannya, sakit. Demikian pula nanti ibu kalau karena yang mereka memiliki kegiatan ibu tidak diundang, sakit juga. Sementara kan kita hidup dalam satu lingkungan. Nah, hal-hal semacam ini itu dianjurkan dalam agama kita. Hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kebaikan yang kita cintai untuk diri kita tularkan kepada orang lain. Kita senang dengan ilmu, kita bagi kepada saudara kita. Kita senang untuk berbagi kepada orang lain. Kita bagaimana mengajak mereka juga untuk berpartisipasi supaya mereka mau berbagi kepada orang lain. Maka harus ada upaya dari kita terlebih dahulu, baru hal tersebut kita bagikan dan kita motivasi kepada orang lain untuk melakukannya. Dan kemudian berikutnya, pelajaran yang diambil dari hadis ini. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya iman itu dia bertingkat-tingkat. Keimanan manusia itu tidak sama, Bapak-bapak sekalian. Iman manusia itu bertingkat-tingkat. Antara imannya Nabi dengan imannya umatnya itu beda. Imannya para sahabat dengan iman kita itu beda, tidak sama. Ada di antara kita yang pernah menginfakkan seluruh hartanya seperti Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya infakkan seluruh harta saya. Tidak pernah. Itu menunjukkan iman kita beda. Jangankan untuk menginfakkan seluruh harta. Kadang-kadang mau menginfakkan 100.000 itu pertimbangannya itu luar biasa sekali. Ilmu manajemennya keluar itu, manajemen keuangan rumah tangganya. Ustaz, ini 100.000 Ustaz. Di satu kelompok, di satu rumah, diperinci. Bisa beli ini, bisa beli ini. Dikasih uang sama suaminya, diperinci. Subhanallah, dalam perinciannya itu tidak ada infaknya, itu nggak ada. Semua kebutuhan dapur semua. Yang tak terlewatkan itu kalau bisa beli gamis atau beli daster model baru, itu harus selalu ada. Atau benar atau tidak? Benar dong? Benar dong? Biasanya suami istri itu begitu cerdas. Jadi kalau pergi ke pasar biasanya ya, ini bukan pengalaman saya, pengalaman orang lain dia cerita. Istri saya itu cerdas, Ustaz. Jadi sudah ditulis kebutuhannya, ya. Kebutuhannya apa, sekilo, sampai di pasar, Ustaz. Dia cerita, sampai di pasar ketemulah sama mama jual daster. Nah, mamanya ini hebat, Bu, ini daster model baru. Jadi yang tadinya sekilo jadi setengah kilo dibawa pulang semua. Ini dananya dialokasikan kepada yang lain. Padahal nggak ada dalam catatannya itu daster baru, nggak ada, tapi pulang bawa daster. Kayak jenengan pergi belanja ke, misalnya dia sama istrinya pergi ke supermarket lah, ya. Mau belanja kebutuhan rumah nih bulanan, ada aja nyelip satu-satu itu biasanya ada. Entah tas baru, entah apalah. Nah itu, iman itu bertingkat-tingkat, beda-beda. Tidak semua orang yang keluar dari masjid ini berada di saf awal. Mereka keluar dengan membawa pahala yang sama, bahwa nggak sama, sama bilang sama. Ada orang yang datang niatnya sholat ke sini ya, niatnya memang dapat pahala,
dia datang sholat di sini, dia menggabungkan niat-niat yang baik. Oh, saya datang sholat subuh nih, soft awal pengen dapat pahala yang besar, saya pengen dapat keutamaan soft awal, begini itu, maka kita sendiri. Ada pula yang datang sholat itu untuk riya, supaya jamaah yang ada di masjid tahu dia itu sering sholat di masjid. Beda lagi Pak, bisa jadi nggak dapat apa-apa. Nah, iman itu bertingkat, kayak orang sedekah itu. Ada orang sedekah memang benar-benar ingin membantu orang, tapi ada orang sedekah sekedar sebagai konten, supaya dia tidak dapat dapat viewers yang banyak, orang menonton dia, sehingga dia dapat keuntungan dunia dari video tersebut. Ada yang seperti itu banyak. Terlepas ya dia mau ikhlas atau tidak, kita tidak tahu lihat orangnya. Cuma kan kita menghukumi secara zahir, secara apa yang kita lihat secara kasat mata. Cuma memang yang paling afdal itu kalau kaitannya dengan kita mengeluarkan harta, ibadah-ibadah sunnah, itu lebih baik itu disembunyikan, bukan ditampakkan. Itu afdalnya begitu. Karena memang hukum asal ibadah sunnah itu disembunyikan, bukan ditampakkan. Itu hukum asal. Berbeda dengan ibadah wajib. Ibadah wajib itu memang harus ditampakkan karena dia syiar. Salat wajib, puasa wajib, sedekah wajib, zakat. Zakat itu jangan tampakkan. Tidak apa-apa, jangan kita kasih tahu. Kalau ditanya mau kemana, mengantar zakat ke masjid, tidak apa-apa. Itu syiar. Biar yang lainnya sadar dia belum mengantar zakat, belum memakan zakat, tidak apa-apa. Berbeda kalau dia sifatnya sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah itu disembunyikan, tidak perlu kasih tahu orang, tidak perlu pakai dokumentasi, kecuali kalau dana itu dana yang sifatnya himpunan dari masyarakat, supaya masyarakat yang menjadi donatur ini dia yakin dengan kita boleh untuk mendokumentasikannya. Tapi kalau dana itu sifatnya pribadi, keluar dari kantong jenengan sendiri, sudah tidak perlu pakai dokumentasi, keluarkan aja. Setelah itu lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami berikan makan kepada mereka, kami tidak butuh terima kasih. Kami tidak butuh terima kasih. Mereka tidak usah mengucapkan terima kasih kepada kita. Karena setiap kebaikan yang kita keluarkan itu pasti Allah Ta'ala akan memberikan balasan. Allah tidak pernah lupa kebaikan kita, tetapi kita yang sering lupa kebaikan Allah kepada kita. Allah tidak pernah lupa kebaikan kita. Seluruh kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita nanti diberikan pahala sama Allah. Tidak usah khawatir. Ada malaikat yang sudah mencatat kebaikan kita. Tidak perlu khawatir, tidak akan hilang kebaikan yang kita lakukan. Itu janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di dalam dua ayat yang berbeda. Salah satunya Allah mengatakan dalam ayat yang dijadikan hafal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Itu sebuah garansi yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak usah khawatir. Ustaz, kira-kira kalau saya melakukan kebaikan, ada orang lihat diberikan pahala, yakin diberikan pahala, tidak usah khawatir. Tidak perlu khawatir. Pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu. Tapi coba kalau kebaikan Allah lupa kita. Karena kebaikan itu kalau kita berbicara kebaikan dari Allah, selalu yang kita ingat itu adalah uang. Kebaikan Allah itu pasti selalu dalam ingatan kita uang. Kalau dapat uang, dapat kebaikan. Kalau tidak dapat uang, tidak dapat kebaikan. Padahal kebaikan itu banyak. Punya tetangga yang tidak rese itu baik, ya kan? Punya tetangga yang tidak pernah ganggu kita, tidak pernah ngomongin kita, itu nikmat, itu kebaikan. Punya suami yang sayang sama kita, masya Allah, yang setiap hari membawa pakaian kotor pulang kerja, itu nikmat. Ya, nikmat itu. Ada suami yang sabar, itu nikmat. Termasuk bapak istrinya cerewet, itu nikmat. Ya, nikmat. Jadi kalau punya istri yang cerewet itu nikmat. Ini bapak-bapaknya tidak setuju. Punya lingkungan yang nyaman itu nikmat.
tempat kerja yang nyaman, nikmat, punya usaha, nikmat itu bukan hanya sekedar fulus, bukan hanya sekedar uang. Jangan cuma kebaikan itu kita gambarkan dengan kalau dapat uang dapat kebaikan, dapat uang dapat kebaikan. Nah, itu konsepnya. Kebaikan itu luas. Setelah kajian ada sarapan, itu nikmat. Jadi kenikmatan itu banyak. Nah, jadi iman itu memiliki tingkatan, antara si A dengan si B beda, antara si A dengan si C beda, tidak sama. Tergantung sejauh mana dia mendekatkan diri dia kepada Allah, tergantung sejauh mana keikhlasan dia dalam beribadah, itu akan menentukan keimanan dia kepada Allah. Semakin ikhlas, semakin tinggi keimanannya. Tapi semakin tidak ikhlas, semakin rendah keimanannya. Jadi di sini ibu bapak harus menata hatinya agar ibadahnya semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Baik, berikutnya pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah itu lebih utama daripada persaudaraan yang dibangun di atas satu nasab. Kadang kita kan tahunya itu kita bersaudara satu nasab. Ada saudara yang paling utama, bersaudara karena Allah, kita mencintai saudara kita kan, itu penting. Ingat ya, karena Allah, bukan karena selain Allah. Karena ada orang mencintai temannya karena urusan dunia. Kenapa kamu berteman sama dia? Kenapa kok kamu dekat sama dia? Oh, dia ini kepala proyek. Jadi siapa tahu sudah dapat proyek. Itu contoh karena dunia. Dia ini orang sugih. Siapa tahu nanti kalau saya butuh uang, saya bisa beli uang sama dia. Itu kan urusan dunia. Tapi bangunlah persaudaraan itu karena Allah. Persaudaraan itu karena Allah. Kenapa kamu senang sama dia? Dia itu kalau duduk sama saya, dia selalu memberikan nasihat untuk selalu semangat ibadah, selalu bersemangat melakukan kebaikan. Bahkan saya selalu dimotivasi untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, selalu berbuat baik kepada istri atau kepada suami. Dia selalu berikan saya masukan-masukan yang positif. Jadi saya cinta sama dia. Karena dia selalu mengajarkan saya kebaikan. Itu bagus. Tapi kalau senang sama orang itu lantaran karena urusan dunia, oh dia senang traktir saya, suka traktir saya sop di depan itu, suka traktir saya makan di depan situ, ada ayam goreng depan, saya sering ditraktir di situ. Makanya saya suka sama dia, saya cinta sama dia. Itu namanya karena tendensi dunia. Gak bagus. Jadi kalau suatu saat nanti kita tidak diberikan makanan itu, tidak diajak makan di situ, tidak ditraktir lagi, mulailah kita benci sama dia. Katanya dia kalau ada teman sendiri, nggak diajak, gitu kan. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi bangun hubungan itu jangan karena urusan dunia. Kadang demikian. Kadang kita itu kalau datang kepada saudara kita ingin meminta bantuan urusan dunia, kita suka membawa, kita kan saudara ya. Saya kan keponakan gitu kan. Saya kan sepupu, kadang-kadang seperti itu. Nah, kata para ulama, persaudaraan senasab itu, satu nasab, itu akan lebih baik kalau dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Itu akan jauh lebih baik kalau kita bersaudara itu satu nasab itu karena kita ketakwaan kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah. Kita saling mengingatkan di atas kebaikan. Termasuk diantaranya kalau
saudara kita, ini penting ini. Kalau kita punya saudara itu, kemudian dia datang kepada kita untuk meminta bantuan kita bantu. Iya, kita bantu. Nah, kita sebagai saudara yang meminta bantuan, kalau itu kaitannya nanti dengan bantuan berupa harta, kembalikan. Jangan dengan alasan kita kan sepupu, aku kan pamanmu, aku bibimu, aku pakdemu, aku budemu. Ya, musuh gak percaya sama. Jangan seperti itu. Itu merusak hubungan saudara seperti itu. Banyak orang di luar sana itu merusak hubungan saudaranya gara-gara seperti ini. Pinjam uang gak dikembalikan, muamalah uang tidak diamanahkan. Tidak bagus seperti itu. Makanya sering-sering kita dapati kadang orang yang bukan satu nasab sama kita, kalau dia datang pinjam sesuatu kepada kita, dia kembalikan dengan tepat waktu. Giliran kita yang satu nasab sama dia, akhirnya masya Allah kita lagi itu sulit banget gitu kan. Itu tidak bagus seperti itu. Harusnya karena kita satu nasab itu, kita lebih menjaga persaudaraan kita. Jangan sampai hubungan kita ini rusak lantaran karena perkara-perkara dunia kita. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Adik kakak berantem gara-gara pinjaman harta. Ada paman sama keponakannya demikian. Ada pakde sama keponakannya demikian. Sama seperti itu. Sering terjadi. Tapi coba kalau orang lain yang seperti itu, kita tidak ada orang datang sama kita pinjam, dia balikin teman, senang kita. Ini orang lain dia bisa menjaga perasaan kita. Harusnya kita keluarga itu lebih utama untuk menjaga perasaan dari keluarga kita sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Kita sebagai keluarga itu harus lebih utama untuk menjaga hal tersebut. Ini justru malah orang lain yang pintar menjaga perasaan kita. Giliran saudara kita dia tidak bisa menjaga perasaan kita, bahkan lebih cenderung merusak hubungan antara kita dengan dia. Dan ini juga sebagai pelajaran buat Bapak Ibu sekalian ya. Kalau jenengan itu dapat di keluarga yang demikian, angel sekali untuk mengembalikan suatu pinjaman, tidak usah dikasih pinjam, tidak berdosa. Karena yang menjadikan dia tidak mendapatkan hal demikian itu karena perbuatannya, perilakunya. Jadi perilakunya yang demikian itu yang menghalangi dia dari kebaikan-kebaikan yang kita ingin bantu kepada dia. Jadi nggak apa-apa. Dan para ulama mengatakan itu tidak ada masalah. Apalagi dalam rangka untuk kita mengajarkan kepada dia supaya dia bisa bersikap amanah terhadap satu amanah yang diambil dari saudaranya. Tidak ada masalah. Daripada hubungan kita rusak ya, persaudaraan kita rusak dengan saudara kita, dengan keluarga kita, lebih baik tidak usah dikasih. Paling cuma mangkelnya sesaat aja. Daripada nanti kita yang mangkel selama-lamanya gara-gara dia tidak mampu, dia tidak bisa mengembalikan kepada kita. Lebih baik tidak usah dikasih. Tidak ada masalah. Karena kan sudah diberikan pertama, ternyata tidak ada etika baik untuk mengembalikan. Dicoba lagi yang kedua, sama polanya demikian. Maka yang ketiga nggak usah. Daripada rusak hubungan kita, lebih baik nggak usah dikasih. Ya, kalaupun ingin memberi, jangan memberi dengan nominal yang mereka minta, dengan nominal bantuan yang mereka minta. Kasihkan yang lebih kecil daripada itu, daripada nanti ujung-ujungnya kita sakit hati, rusak persaudaraan kita, rusak keluarga kita, rusak kekerabatan kita. Nah, itu yang ditekankan dalam pesan. Tapi terlepas dari semua itu, namanya kita saling bersaudara ya Bapak Ibu sekalian. Di situ yang paling utama itu adalah bagaimana kita saling memberikan masukan-masukan yang positif, memberikan motivasi-motivasi positif kepada saudara-saudara kita. Kita saling menguatkan, ya kita saling mengingatkan. Kalau yang satunya lalai diingatkan, kalau
yang satunya lupa, diingatkan. Kalau yang satunya bermaksiat, kita sebagai saudaranya. Kalau kita yang lupa, diingatkan sama saudara kita, kita harus senang. Karena ada tipe orang itu, kalau mengingatkan orang senang, diingatkan sama orang gak senang. Dia kalau mengingatkan orang, semangat dia. Tapi giliran diingatkan sama orang, sejak saat itu tidak mau berteman sama orang itu. Ada orang yang demikian. Kita harus fair orangnya, Bapak Ibu ya. Kalau kita senang mengingati orang, maka kalau suatu saat kita tergelincir, kita pun harus sudah siap untuk diingatkan oleh teman kita. Dan ketika kita diingatkan, itu tandanya dia menginginkan kebaikan kepada kita, bukan menginginkan keburukan, menginginkan kebaikan. Kita jadi orang baik. Selalu berpikir positif aja, positive thinking kepada orang-orang yang memberikan kita nasihat, berikan kita masukan. Karena sejatinya dia cinta sama kita, maka dia memberikan nasihat sama kita. Kalau dia tidak cinta sama kita, dibiarkan kita melakukan keburukan atau kemaksiatan itu. Dia tidak akan mau menasihati kita. Karena dia cinta sama kita, karena dia care sama kita, maka dia memberikan nasihat sama kita. Kayak misalkan kita sering datang di rumah teman kita nih. Ya mohon maaf ini, saya tuh menyampaikan sekedar masukan karena saya cinta sama kamu, karena saya perhatian sama kamu. Kan seperti itu biasanya kan kita ngomong sama teman-teman kita. Dan demikian pula suatu saat kalau kita menghadapi kondisi yang sama, teman kita menyampaikan demikian, itu karena dia cinta sama kita. Bisa jadi karena perilaku kita kepada dia yang seperti itu, dia simpati kepada kita, dia merasa nyaman bersama kita. Ketika kita dilihat demikian, dia pun ingin membalas dengan cara memberikan masukan. Siapa tahu masukannya itu bisa berguna. Itu yang diharapkan dari sebuah persaudaraan itu, saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan tentu ketika kita saling mengingatkan ini, harus kita tata hati kita, bukan untuk menjatuhkan harga diri saudara kita, tetapi ingin menjadikan saudara kita itu lebih baik. Ya. Tapi kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang Islam melarang segala sesuatu yang bisa merusak hubungan persaudaraan. Islam melarang segala sesuatu yang bisa merusak hubungan persaudaraan di antara kita. Contoh, baik dalam perbuatan ataupun dalam ucapan. Contoh, al-ghish, menipu. Menipu ini dapat merusak hubungan antar sesama manusia. Menipu, jangan suka menipu saudara kita. Ngajak investasi tapi investasi yang bodoh, itu nipu. Ngajak berbisnis, ngajak bermitra bisnis tapi ternyata menipu saudara. Itu dapat merusak hubungan. Apalagi dilihat temannya tuh polos, gampang dibodoh-bodohi gitu. Oh mangsa katanya, ini mangsa empuk katanya. Polos saudaranya, kasihan. Dikasih tahu begini percaya. Dirayu mau dia. Apalagi sampai bawa embel-embel, kita kan temannya. Masa teman menipu temannya? Iya. Di situ dia ngomong, masa teman menipu temannya, padahal dia memang ingin menipu. Setelah dapat, tahu-tahu dia banyak alasannya. Mulai dari HP dimatikan, telepon gak diangkat, nomor diblok, diparani ke rumahnya, alasannya banyak. Banyak tuh seperti itu. Awalnya bawa embel-embel tadi,
Kita kan teman, kita kan saudara ya. Tidak mungkin lah saudara nipu saudara. Padahal memang dari awal pengen nipu. Kasihan. Kemudian perkara berikutnya yang bisa merusak persaudaraan kita itu ghibah. Soal ghibah orang. Temannya sendiri digibah. Orang lain yang tidak terlalu dekat dengan kita dari sisi pertemanan itu tidak boleh digibah. Apalagi ini teman yang sangat dekat sama kita, yang kita tahu rahasianya, yang bahkan dia cerita rahasianya kepada kita. Ustaz, tapi saya tidak minta loh dia cerita rahasianya sama kita. Iya benar, ibu tidak minta. Tetapi ketika dia cerita, ibu dengarkan, itu artinya ibu sudah siap untuk menampung rahasianya. Kadang-kadang ada teman itu datang sama kita, dia cerita, kita mah dengar-dengar aja, asik-asik aja dengar itu. Itu tandanya kalau kita mendengarkan cerita dia, kita sudah siap untuk menyimpan rahasianya. Kalau ibu tidak sanggup untuk menyimpan rahasianya, ibu bilang, sebentar, kamu mau cerita apa nih? Misalkan dia bilang, saya mau cerita tentang ini, oh belum siap ya untuk menampung rahasia. Jangan dulu cerita sama saya. Ini rahasia yang lain sudah banyak ya. Kita enggak, senang aja dengar ceritanya itu. Ada 20 rahasia, 20 diceritakan sama kita, 20 kita dengar. Saking banyaknya sampai lupa mana yang harus diprioritaskan untuk disimpan dengan sangat baik gitu. Sampai-sampai dicerita sama orang. Nah ini contoh teman yang seperti itu tidak bagus. Saudaranya sendiri digibahi, dibicarakan, di mana-mana diomongkan. Apalagi kalau dia punya masalah sama temannya tadi. Rahasia-rahasia yang selama ini diceritakan kepada dia, dibeberkan kepada orang. Sangat tidak baik, tidak bagus. Ini contoh kayak pagar makan kebun. Ini bukan pagar makan tanaman, pagar makan kebun. Merusak hubungan antara kita dengan saudara. Tidak bagus. Makanya ghibah itu haram. Sampai-sampai Nabi Allah Ta'ala menyebutkan ghibah itu seperti kau memakan bangkai saudaramu sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kau senang memakan bangkai saudara, sementara bangkai itu kau tidak suka, tapi kau makan? Makanya orang yang menggibah itu sama dengan dia memakan bangkai saudara. Contoh yang lain, hasad, iri sama orang. Lihat saudaranya dapat kebaikan, iri. Lihat saudaranya dapat nikmat, iri. Bahkan berharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Ngapain kita iri sama orang? Dunia itu telah dibagi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kadar kita. Tidak perlu iri sama orang. Orang yang sengsara hidupnya itu orang yang iri sama orang lain. Dia nggak bisa tidur, dia tidak nyaman. Padahal ya kasur yang dia punya itu kasur mahal, tapi tidurnya nggak enak. Kok bisa Ustaz? Iya, setiap mau tidur mikirin orang, bangun tidur mikirin orang, setiap hari mikirin orang, status orang dipelototin terus. Ya. Media sosialnya dicari terus, di stalking terus. Berita-berita tentang dia dicari terus. Orang hasilnya seperti itu. Akhirnya tiap hari itu dia mikirin orang. Giliran punya dapat apa namanya? Satu hal yang bisa untuk digibahi, disampaikan ke suaminya. Suaminya nggak mau dengar, marah-marah sama suaminya. Karena seperti itu. Makanya orang yang tidak bahagia hidup itu orang yang hasad sama. Nggak ada kebahagiaan dalam hidup. Tidur nggak nyaman, makan nggak enak, mikir orang terus. Lihat temannya ngupdate status, iri, marah, murka, disupai-supai orang itu. Sombong amat. Itu orang hasad tuh gitu. Nggak ada enaknya hidupnya. Karena setiap hari bagaimana dia itu berada dalam kebencian kepada orang lain. Tidak bagus. Tapi sebaliknya orang yang tidak hasad sama orang, dia tidak pernah iri sama orang, dia tidak pernah dengki sama orang. Dia selalu mengimani setiap apa yang Allah telah bagikan kepada dia itu adalah yang terbaik. Sudah.
enak, nyaman hidup ini jemaah. Itu sego pecel bisa seperti makan steak gitu. Serius. Kalau orang itu hidupnya itu tidak pernah hasad sama, tidak pernah iri sama. Ketika dia lihat temannya dapat nikmat, dia berdoa, Masya Allah, semoga dia bisa menggunakan nikmat itu dengan baik dan semoga Allah Ta'ala memberikan yang demikian kepada saya. Itu orang yang tidak ada hasad, nyaman hidupnya tenang, doakan saudaranya, mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Tapi coba kalau orang punya hasad itu, pokoknya tidak boleh itu orang lain itu lebih tinggi daripada dia. Bahkan hasad yang tertinggi itu akan dia wujudkan dalam perbuatannya. Dia akan mewujudkan dalam perbuatan, merusak nikmat saudaranya itu, menghasut orang lain, supaya orang lain pun benci kepada orang-orang yang dia benci. Nah, ini merusak persaudaraan di antara kita, makanya tidak bagus. Demikian pula perkara yang bisa merusak persaudaraan itu seperti kita bertransaksi jual beli, tetapi tidak amanah dalam jual beli. Kita jualan sama saudara kita, katanya barang bagus, tapi yang dijual justru barang tidak baik. Itu merusak. Yang diposting A, yang dikirim B. Nah, ini kurang baik, seperti merusak hubungan. Jadi kita berupaya hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan saudara kita itu kita hilangkan. Justru kita harus bagaimana membangun perkara-perkara yang bisa menumbuhkan kecintaan kita dengan mereka. Ada pun perkara yang merusak hubungan maka ditinggalkan. Ghibah ya jangan, hasad ya jangan, menipu ya jangan, membohongi ya jangan, dan yang lain. Dari segala hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan mereka. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, insya Allah dengan demikian akan terciptalah ya persaudaraan yang itu kita bangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan semakin baik hubungan kita dengan saudara kita. Nah, dari situ akan tercipta masyarakat yang madani karena kita sama-sama menghormati hak orang lain, hak sesama muslim. Karena membagi kebahagiaan yang juga kita senangi kepada orang lain dan kita menghalangi diri kita dari melakukan satu keburukan kepada orang lain yang mana keburukan itu juga kita tidak senangi untuk diri kita, itu diantara cara kita untuk menciptakan masyarakat yang madani. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh dulu itu kehidupan. Coba jangan baca sejarah tentang orang-orang dulu, akan diceritakan ya. Bagaimana kisah suami istri, bagaimana kisah antara si A dan si B, itu diceritakan agar hubungan mereka itu semakin baik satu dengan lain. Pernah satu ketika saya tutup kajian ini dengan ada satu kisah ya. Pernah satu ketika ada seorang ya di zamannya tabi'in bahasa. Jadi ada seorang dia bertikai dengan saudaranya. Ya. Dia bertikai, dia punya masalah. Akhirnya dia merasa tidak nyaman, maka dia lakukan, dia pergi ke rumah temannya itu, dia minta maaf, dan dia tidak meninggalkan tempat itu sampai dia dimaafkan oleh saudaranya. Dia berdiri di depan pintu, meskipun tidak dibuka pintu, dia berdiri. Dia tunggu sampai saudaranya memaafkan. Saking segitunya ingin menjaga hubungan persaudaraan antara sesama kaum muslimin. Sepertinya kita belum ada seperti itu ya. Berdiri di pagar rumah teman kita, yang ada kita dikira nanti minta bantuan. Lalu berdiri minta bantuan.
itu sebelum itu terjadi, maka perlu untuk kita membangun hubungan yang baik, membangun muamalah yang baik kepada saudara kita, supaya hubungan kita dengan saudara kita itu semakin baik dan bisa menciptakan masyarakat yang madani dibangun di atas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekiranya yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.